here again, and it is what we are going to talk about. So, what will be our topic for this evening, sir? We are going to try to make some statement and also questions. Ya, jadi buat teman-teman semua, sore hari ini kita akan belajar menjawab pertanyaan ini. Okay, are you ready to study with me? If yes, please do not forget to tap the screen and also share this live streaming to your friends. Sebelum kita mulai, ayo tap layarnya dulu dan kemudian share live ini ke teman-teman yang lainnya. Here we go to the questions number 1. The questions number 1 is apa yang harus kita lakukan? Is it what must we have to do? What are, what have, what do? Yang benar yang mana nomor 1, Mr. Jess? Di situ teman-teman melihat ada kata harus. Nah, di sini Mr. Jess mau tanya, apa bahasa Inggrisnya harus? Ya, teman-teman ada yang tahu nggak apa bahasa Inggrisnya harus? Yang tahu boleh teman-teman tulis di kolom komentar ya. Harus itu bahasa Inggrisnya apa, Mr. Jess? Yang tahu silakan teman-teman boleh tulis di kolom komentar ya. Apa bahasa Inggrisnya harus? Ya, ada yang bilang must. Benar, must artinya harus. Selain must ada apa lagi teman-teman? Selain must yang sama-sama artinya harus, ada apa lagi coba? Tulis di kolom komentar. Oke, ada yang bilang must, ada yang bilang have to. Ya, benar. Selain must, kalau kita mau ngomong harus, kita bisa pakai have to. Must artinya harus, have to juga artinya harus. Berarti nomor 1 jawaban yang benar yang mana? Is it what must we have to do? What are, what have, what do? Yang benar yang mana nomor 1, Mr. Jess? Yang tahu silakan tulis di kolom komentar. Ya, teman-teman lihat. Di soal itu sudah ada kata have to. Kalau sudah ada kata have to, kita nggak perlu lagi pakai must. Yang kita perlukan di sini adalah do. Jadi jawaban yang benar adalah what do we have to do? Apa yang harus kita lakukan? Gitu ya. Di sini teman-teman bisa pakai what kalau bertanya dengan kata apakah harus gitu ya. Bisa pakai do atau does. Nah, kemudian baru di situ pakai have to. Ya, caranya seperti ini kalau bertanya dengan kata apakah apa yang harus. Gitu ya. Okay, it is number 1. Now, here we go to the following questions. It is number 2. Sebelum ke nomor 2, ayo tap dulu layarnya sampai 2000 likes. Kalau sudah sampai 2000 likes, kita baru jawab nomor 2. The questions number 2 is, udah makan malam belum? So, what is the correct answer? Do you had dinner? Did you had dinner? Have you had dinner? Or are you had dinner? So, what is the correct answer to the questions number 2? Nomor 2 yang benar yang mana? Ada yang bilang did you? Ada yang bilang have you? Ya, di sini kita mau ngomong sudah. Gitu ya. Ada sebagian pilih did you, ada sebagian pilih have you. Yang benar yang mana, Mr. Jess? Is it did you or have you? So, what is the correct answer to the questions number 2? Nomor 2 yang benar yang mana? Did you atau have you?
So, what is the correct answer? Ada sebagian bilang did you, ada sebagian bilang have you. Yang benar yang mana, Mr. Jess? Emang bedanya apa sih antara did you sama have you? Ada yang tahu nggak perbedaannya di mana? Yang tahu perbedaan antara did you dengan have you, silahkan teman-teman boleh coba tulis di kolom komentar. Bedanya di mana, Mr. Jess? Antara did you dengan have you? Who knows the difference between did and have? I know, sir. The difference between did and have, it is a very simple. Did, it is using verb 1. Have, it is a verb 3. Did pakai verb 1, have pakai verb 3. Di situ ada kata had. Had adalah kata kerja bentuk ketiga. Maka jawabannya, have you had dinner? Apakah kamu sudah makan malam? It is number 2. Ya, jadi kalau kalian bertanya, sudah boleh pakai cara seperti ini. Have or has, and then the verb is verb 3. Ya, kata kerjanya adalah kata kerja bentuk ketiga. It is number 2. Ya, sebelum ke soal berikutnya, ayo teman-teman tap-tap dulu layarnya dan juga share live ini ke teman-teman yang lainnya ya. Ayo tap-tap dulu layarnya sampai 3.000 likes. Setelah 3.000 likes, kita baru jawab nomor 3. Silakan. Ya. The questions number 3 is, apa yang membuatmu sedih? What make you sad? What making you sad? What makes you sad? What are making you sad? Yang benar yang mana, Mr. Jess? Di sini kita belajar bertanya, apa yang membuatmu sedih? Ada yang bilang, what make you? What making you? What makes you? What are making you? So, what is the correct answer, Mr. Jess? Jawaban yang benar yang mana? Yang B kurang tepat, yang D kurang tepat. Kira-kira jawabannya A atau C? What make you sad or what makes you sad? Do we have to use S or we don't need S? Apakah kita butuh S atau nggak usah pakai S? Coba teman-teman tulis di kolom komentar. Ada sebagian pakai make, ada sebagian pakai makes. Nah, Mr. Jess mau tanya, subjeknya yang mana coba? Di soal nomor 3 itu subjeknya kira-kira yang mana? Yang tahu teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Ayo, subjek nomor 3 itu yang mana teman-teman? Ada yang bilang you. You ini apakah subjek atau objek? Ayo, you itu subjek atau objek teman-teman? You itu objek ya. Oke, you itu objek bukan subjek ya. Lalu subjeknya mana, Mr. Jess? Subjeknya adalah belum diketahui. Nah, masih ditanyakan. Nah, karena subjeknya belum diketahui gitu ya. Setelah kata what, kata kerjanya silahkan teman-teman ditambahkan s atau is. Subjeknya masih ditanyakan ya, apa yang membuatmu sedih? Gitu ya. Maka jawabannya what makes you sad? Apa yang membuatmu sedih? It is number 3. Now here we go to the following questions. It is number 4. Sebelum ke nomor 4, Mr. Jess minta tolong tap-tap dulu layarnya sampai 5.000 likes. Kalau sudah 5.000 likes, kita baru jawab nomor 4. Ayahmu sering pergi ke office jam 6 pagi. Your father often go. Your father often went.
Often goes, often going. So, what is the correct answer to the questions number 4? Ya, ada yang jawab go. Go ini adalah verb 1. When verb 2. Goes verb S atau IS. Going adalah verb ing. Yang benar yang mana Mr. J? Semuanya artinya pergi. Saya persempit, B kurang tepat, going kurang tepat. Tinggal sisa 2. Antara go atau goes. Padahal sama-sama artinya adalah pergi. Go artinya pergi, goes juga artinya pergi. Bedanya di mana, Mr. Jess? Ada yang tahu nggak perbedaannya apa antara go sama goes? Padahal sama-sama artinya adalah pergi. Ayo, ada yang tahu apa perbedaan go sama goes? Padahal sama-sama artinya adalah pergi. Go pergi, goes juga pergi. Bedanya di mana, Mr. Jess? Ya, yang bikin beda adalah apa? Subjeknya. Kalau go itu digunakan ketika subjeknya seperti I, you, they, we. Sementara goes itu digunakan ketika subjeknya she, he, it. Maka jawaban nomor 4 yang benar yang mana? Jadinya kalian pilih mana, yang A atau yang C? Coba jadinya kalian pilih yang mana? Yang A atau yang C? Ya, your father. Ayahmu berarti sama dengan dia laki-laki. Maka jawabannya, your father often goes to the office at 6 a.m. Ayahmu sering pergi ke kantor jam 7 pagi. Jadi teman-teman ingat-ingat aja gitu ya. Kalau subjeknya seperti she, he, it gitu ya. Kata kerjanya adalah pakai verb s atau is. Ya, it is number 4. Now here we go to the following questions. It is number 5. Kita lanjut ke soal di nomor 5, teman-teman. Sebelum ke nomor 5, ayo tap-tap dulu layarnya gitu ya, dan juga share live ini ke teman-teman yang lainnya. Apakah buku ini ditulis olehmu? So, what is the correct answer, Mr. Jess, to the questions number 5? If we want to say, apakah buku ini ditulis olehmu? Is this book right? Is this book right? Is this book writing? Is this book written? So, what is the correct answer to the questions number 5? Nomor 5 yang benar yang mana kalau kita mau bertanya, apakah buku ini ditulis olehmu? Ya, teman-teman melihat di situ ada kata is. Kalau ada kata is, kemungkinan besar dia pakai apa? Antara verb ing atau verb 3. Ya, kalau ada to be bisa pakai verb ing, bisa pakai verb 3. Bedanya apa, Mr. Jess, antara yang pakai verb ing sama yang pakai verb 3? Ayo, is pakai verb ing atau verb 3, Mr. Jess? Oke, kalau pakai verb ing artinya adalah sedang menulis. Kalau pakai verb 3 artinya adalah ditulis. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Is this book written by you? Apakah buku ini ditulis olehmu? Jadi yang benar adalah yang D, pakai verb 3. It is number 5. Oke, ya kita lanjut ke soal di nomor 6. Tapi sebelum ke nomor 6, Mr. Jess minta tolong buat tap-tap dulu layarnya. Dan kemudian share live ini ke teman-teman yang lainnya. Ayo tap-tap dulu layarnya sampai 10.000 likes. Sampai 10.000 likes kita baru jawab nomor 6.
Aku belum pernah ke kampung Inggris WE. So, what is the correct answer, Mr. Jazz, to the questions number 6? Okay, so what is the correct answer? I have never going to. I have never went to. I have never been to. I have never visited to. So, what is the correct answer to the questions number 6? Di sini kita mau ngomong belum pernah. Bisa pakai have, bisa pakai has gitu ya. Silahkan bisa pakai have, bisa pakai has. Kemudian ada kata never. Nah, setelah never itu kira-kira pakai apa? Apakah verb ing atau verb 2 atau verb 3 atau verb SIS? Ayo, setelah kata have never atau has never, pakai verb ing, verb 2, verb 3, atau verb s atau es. So, what is the correct answer to the questions number 6? Ya, yang benar adalah pakai verb 3. Jadi jawabannya adalah I have never been to Kampung Inggris WE. Aku belum pernah ke Kampung Inggris WE. Ya, silahkan teman-teman bisa pakai have atau has gitu ya. Never. Nah, baru verbnya adalah verb 3. It is number 6. Ayo sebelum ke nomor 7, teman-teman tap-tap dulu layarnya dan juga share live ini ke teman-teman yang lainnya. Apa yang Lisa makan? So, what is the correct answer? What does Lisa eat? What Lisa eat? What is Lisa eat? Or what Lisa eats? So, what is the correct answer, Mr. Jazz, to the questions number 7? Nomor 7 kira-kira yang benar yang mana, teman-teman? Apakah what does Lisa eat? What Lisa eat? What is Lisa eat? Or what Lisa eats? So, what is the correct answer to the questions number 7? Nomor 7 yang benar yang mana, teman-teman? Ya, ada yang jawab A. Ada yang jawab D. Yang benar yang mana? Yang A atau yang D? What does Lisa eat? Or what Lisa eats? Sebagian pilih A, sebagian pilih D. Emang bedanya di mana, Mr. Jess, antara yang A atau yang D? So, what is the difference between A and D? Ada yang tahu perbedaan yang A sama yang D itu di mana? Bedanya di sini. Kalau yang A itu kita sebut pertanyaan. Kalau yang D kita sebut pernyataan. Nah, sekarang kita lihat. Nomor 7 itu lagi bertanya enggak? Ayo teman-teman. Nomor 7 ini kira-kira lagi bertanya atau tidak? Apa yang Lisa makan ialah apa yang aku makan. Ayo nomor 7, ini kira-kira lagi bertanya enggak? Kalau lagi bertanya berarti yang A. Kalau enggak lagi bertanya berarti yang D. Oke, ya ini enggak lagi bertanya teman-teman. Maka jawabannya adalah what Lisa eats is what I eat. Ya, jadi setelah what itu apa? Subjek dulu baru verb. Ya, it is number 7. Ayo sebelum ke nomor 8, teman-teman tap-tap layarnya dulu dan kemudian share live ini ke teman-teman yang lain ya. Tap-tap layarnya sampai 15.000 likes. Setelah 15.000 likes kita baru jawab nomor 8. Mengapa kamu begitu gugup? Mengapa kamu begitu gugup? Why do you so nervous?
Why you so nervous? Why are you so nervous? Why you are so nervous? So, what is the correct answer to the questions number 8? Nomor 8 yang benar yang mana? Ada yang bilang, why do you? Ada yang bilang, why are you? Sama-sama di sini kita bertanya dengan kata mengapa. Thank you Zilfa for giving me rose. Makasih mawarnya. Ada yang bilang, why do you? Ada juga yang bilang, why are you? Bedanya apa sih Mr. Jess? Antara why do you sama why are you? Thank you Rati for giving me rose. Makasih mawarnya. Bedanya di mana sih? Kan sama-sama artinya mengapa kamu. Why do you mengapa kamu? Why are you juga mengapa kamu? Jadi sama-sama artinya adalah mengapa kamu. Lalu bedanya di mana Mr. Jess? Antara why do you sama why are you? Yang tahu perbedaannya boleh tulis di kolom komentar coba. Ya, yang tahu perbedaannya antara why do you sama why are you boleh coba tulis di kolom komentar. Bedanya di mana Mr. Jess? Oke. Yang tahu silakan tulis di kolom komentar perbedaannya apa antara why do you sama why are you. Sama-sama artinya mengapa kamu. Ya, why do you harus ada verb 1. Kalau why are you boleh pakai adjective. Ya, di situ ada kata nervous. Nervous itu adalah kata sifat. Maka jawabannya adalah why are you so nervous? Di situ nggak ada verb satunya, teman-teman. Ya, kalau nggak ada verbnya, maka teman-teman bisa pakai apa? Bisa pakai am, is, are, gitu ya. Baru di situ pakai adjective. Ini disebut kalimat nominal. Gitu ya. Okay, it is number 8. Ya, silakan teman-teman yang udah pada punya bukunya, buka halaman 109. Ya, buat teman-teman semua yang sudah pegang bukunya, kalian buka halaman 109. Di situ ada di sebelah kanan, apa sih perbedaannya do you, are you, have you,